Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjia Sarani. Saya dari kelas 553 S1 Akuntansi. Saya Intan Permatasari dari ruang 553 Akuntansi S1. Perkenalkan, nama saya Rifta Ridwan. Saya dari kelas Akuntansi 553, jurusan S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Nama saya Wahidah Eka Putri Maulida dari kelas A553 jurusan S1 Akuntansi. Cara menggunakan rumus VLOOKUP. Pada video ini kita akan belajar cara menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel. Nah, VLOOKUP atau vertical lookup adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data secara vertikal. Nah, untuk lebih cepatnya, yuk kita mulai prakteknya. Di sini kita akan menggunakan fungsi rumus VLOOKUP untuk menentukan gaji pokok, tunjangan, transport dari setiap karyawan berdasarkan golongannya, di mana kita akan baca dari tabel gaji tersebut. Caranya bisa kalian lihat seperti ini. Kita klik sel D4 atau gaji pokok. Untuk penulisannya, kalian juga bisa lihat lagi, sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka. Setelah kita ketik kurung buka, akan muncul panduan di bawah. Parameternya ada 4 ya. Lookup value adalah kata kunci yang akan kita cari dari tabel sumbernya. Contoh di sini kita akan mencari golongan. Jadi kita akan cari golongan di sini, kemudian akan kita ambil gaji tunjangan dan transport sesuai yang ada di sini. Jadi kita pakai sel C4, ketik titik koma mengikuti rumus. Cetak tebal berpindah ke tabel array adalah tabel acuannya di mana kita akan mengambil acuan dari tabel gaji. Tabel gaji itu dari I4 sampai L7. Sehingga kita blok I4 sampai L7 seperti ini. Maka dia akan muncul seperti ini. Lalu klik F4. Kenapa harus klik F4? Fungsinya adalah untuk menjadikan range ini absolute. Absolute itu adalah ketika kita copy range, ini akan tetap. Lanjut parameter berikutnya. Call index num. Itu artinya nomor kolom dari tabel acuan karena kita mau mengambil gaji pokok. Maka kita cek gaji pokok di sini. Tabel gaji pokok ada di kolom kedua. Kita ketik 2 lalu titik koma. Nah, yang terakhir adalah true or false. Maksudnya adalah kalau kita isi dengan true, maka itu akan dicari nilai yang sesuai. Kalau nggak ada yang sesuai, akan diambil nilai yang mendekati. Kalau false, maka itu akan dicari nilai yang paling sesuai. Untuk normalnya, kita gunakan false. Boleh kita ketik false seperti ini, atau kita double klik di sini seperti ini. Atau bisa juga kita ketik 0 seperti ini. True or false bisa diganti 1 atau 0. True itu 1, false itu 0. Kita bisa menggunakan false dengan 0. Lalu kurung tutup. Lalu kita pencet enter. Akan muncul seperti ini. Untuk karyawan, selanjutnya tinggal kita copy paste aja rumus yang ada di sini. Arahin kursor ke sini lalu tarik ke bawah. Maka akan muncul gaji pokok dari setiap karyawan berdasarkan golongannya. Berikut rumusan untuk tunjangan. Rumusnya masih sama, yaitu VLOOKUP kurung buka lookup underscore value masih diambil dari golongan C4 titik koma kemudian blok tabel di L4 sampai L7 ya. Kemudian tekan F4 titik koma untuk tunjangan di sini. Ada di kolom ketiga. Jadi kita ketikkan 3 titik koma 0 atau false. Lalu enter. Tunjangan untuk OL4 adalah 1.500. Lalu untuk mengisi tunjangan karyawan lain, copy paste ke bawah seperti ini. Nah, terakhir untuk transport.
Nah, terakhir, untuk transport kita tetap menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi, caranya VLOOKUP kurung buka, klik golongan atau ketik L4 titik koma. Blok table dari I4 sampai L7. Kemudian, tekan F4 jadi absolut, seperti ini titik koma. Kemudian, lihat transport itu di kolom keempat. Jadi, kita ketik angka 4, titik koma 0 atau false. Kurung tutup lalu enter. Selesai. Kita blok lagi ke bawah untuk copy rumus, dia akan muncul dan sesuai dengan golongannya. Sudah selesai semuanya. Jadi, antara gaji pokok, tunjangan, dan transport rumusnya sama. Kata kunci lookup, value-nya kita ambil dari golongan. Yang berbeda hanya nomor kolom. Ini nomor kolomnya 2. Untuk tunjangan, nomor kolomnya 3. Transport, nomor kolomnya 4. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kurang jelas ya penjelasan yang kita sampaikan. Terima kasih.